وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita melanjutkan kembali kajian tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu tentang minhaj golongan yang selamat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Jadi pada kajian yang terakhir kita sampai kepada pelajaran tentang makna dari syahadat, makna dari persaksian kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, sekarang dalam kitab Minhaj Al-Firqah Najiyah kita akan lanjutkan pembahasan tentang makna Muhammad Rasulullah, yaitu makna Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ketika kita memahami, ketika kita berusaha mengerti tentang makna kalimat la ilaha illallah, kita juga berkewajiban untuk memahami makna kalimat Muhammad Rasulullah, karena ini adalah merupakan satu paket. Sebagaimana kita kalau mengucapkan syahadat tidak cukup kita mengatakan kalimat la ilaha illallah saja, namun kita juga berkewajiban untuk menyempurnakan dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang makna Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana nanti akan dibacakan penjelasan para ulama salaf tentang apa itu makna Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah memberikan penjelasan tentang makna Muhammad Rasulullah, yaitu al-imanu bi annahu mursalun min indillah fa nusaddiquhu fi ma akhbara wa nuti'uhu fi ma amara wa natruku ma naha anhu wa jazara wa na'budullaha bima syara'a. Jadi makna Muhammad Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dia mengatakan makna Muhammad Rasulullah adalah al-iman, yaitu beriman. Bi annahu, bahwasanya Muhammad itu adalah mursalun, diutus, min indillah, dari sisi Allah. Jadi kita tidak dikatakan benar ucapan Muhammad Rasulullah kalau kita belum mengimani dengan keimanan yang sempurna, dengan keimanan yang total, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan bahwa beliau itu adalah merupakan utusan atau orang yang diutus dari sisi Allah. Jadi kalau kita masih meragukan, benarkah beliau itu utusan? Benarkah beliau itu adalah merupakan Rasul yang diutus dari sisi Allah?
Apa pantas beliau itu menjadi utusan Allah, misalnya, sambil mempertanyakan, meragukan. Ya, karena beliau adalah keturunan Nabi Ismail, sebagaimana orang-orang Yahudi menolak kerasulan Nabi Muhammad itu karena ya mereka berharap ya Rasul terakhir itu ada dari kalangan mereka. Atau mungkin karena menganggap bahwa Nabi itu buta huruf, maka beliau tidak pantas menjadi seorang Rasul. Ya, atau yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim kita punya kewajiban, dengan yaitu kewajiban yang tegas, bahwa pada saat kita mengucapkan makna atau ketika kita mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, maka kita wajib mengimani dengan keimanan yang total, dengan keimanan yang sempurna, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, bahwa beliau benar-benar adalah merupakan Rasul yang diutus dari sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian fanusaddiquhu fima akhbara. Kita juga wajib membenarkan beliau, kita wajib membenarkan Rasulullah, kita wajib membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima akhbara, apapun yang beliau kabarkan, apapun yang beliau informasikan kepada kita berkenaan dengan apapun ya yang telah disampaikan kepada kita, apakah berkenaan dengan masalah akidah, berkenaan dengan masalah ibadah, berkenaan dengan masalah muamalah, berkenaan dengan apapun. Ya, bahkan ketika beliau menjelaskan tentang keberadaan azab dan nikmat kubur, ya ketika beliau menjelaskan tentang ya nanti terjadinya hari kiamat, ya dengan tanda-tanda atau syarat-syaratnya, atau nanti beliau menjelaskan juga tentang surga dan neraka dan seterusnya, maka kita wajib membenarkan apapun yang diinfokan ya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tanpa keraguan, tanpa kita perlu mempertanyakan apa betul beliau mengatakan itu. Ya, seperti itu. Makanya kita wajib membenarkan apapun yang diinfokan, apapun yang dikabarkan, apapun yang diberitakan oleh beliau kepada kita. Selama itu memang jelas hadisnya sahih, ya dilihat dari sisi sanad, dilihat dari segi matan yang tidak bertentangan dengan ayat Quran atau hadis-hadis sahih yang lain, maka kita wajib tanpa keraguan membenarkannya. Bahkan kalau itu berita merupakan anjuran atau perintah, kita wajib segera mengamalkannya. Kalau itu adalah merupakan larangan, ancaman, maka kita wajib nanti meninggalkannya. Itulah cara kita memahami makna Muhammad Rasulullah. Di samping kita mengimani, ya kita juga wajib membenarkan apapun yang dikatakan, yang dijelaskan, yang dikabarkan, yang diinfokan kepada kita, ya tanpa keraguan. Kemudian wa nuti'uhu fima amara, dan kita mentaati beliau, kita mematuhi beliau fima amara, apapun yang beliau perintahkan. Ketika beliau di dalam hadis yang sahih memerintahkan kita melakukan A, wajib bagi kita untuk patuh. Ketika beliau memerintahkan B, tanpa keraguan langsung kita mengamalkannya. Ya. Dan kita tidak perlu mempertanyakan kenapa beliau perintahkan ini, kenapa beliau perintahkan itu. Sebab kita yakin bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasul itu adalah benar. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah berbicara, Nabi tidak pernah berkata, Nabi tidak pernah berucap ya anil hawa, dari hawa nafsunya sendiri. In huwa, tidak lain yang diucapkannya, tidak lain yang dikatakannya itu adalah illa wahyu yuha, mainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kita wajib mengimani ayat Quran dengan cara apa? Dengan cara membenarkan apapun yang beliau kabarkan, dan kita mematuhi, kita patuh, kita taat kepada apapun yang beliau perintahkan kepada kita. Kemudian wa natruku manaha anhu wa jazara, dan kita juga wajib meninggalkan apapun yang beliau larang dan beliau tegur darinya. Ya, ketika beliau menegur kita, ya beliau menegur para sahabat, beliau juga melarang para sahabat yang juga maksudnya untuk kita sebagai umatnya. Maka bagi kita yang waktu itu masih melakukannya, masih mengerjakannya, maka kita wajib menghentikannya dan meninggalkannya. Dan bagi kita yang belum pernah mengerjakannya, ya lalu kita tahu itu dilarang, maka jangan sekali-kali kita untuk mencoba melakukannya. Karena beliau telah melarang, dan kita tinggalkan larangan-larangan, teguran-teguran Rasul ini juga ya tanpa keraguan, tanpa kebimbangan sedikit pun. Dan selanjutnya adalah
wa na'budullah bima syara'a, dan hendaklah kita beribadah kepada Allah, hendaklah kita menyembah Allah itu ya sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, ya sesuai dengan apa yang beliau atur. Ya, nanti insyaallah ya akan kita pelajari satu penjelasan demi penjelasan ya supaya kita bisa memahaminya. Dan kemudian di samping itu yang juga barangkali penting untuk kita ketahui bahwa di samping kita mengimani beliau adalah utusan Allah, kita juga membenarkan apa yang beliau kabarkan, kita patuh kepada apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang dan tegur, dan hendaklah kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kita juga berkewajiban untuk mencintai beliau, sebagaimana nanti akan datang hadis-hadis dalam kajian-kajian selanjutnya. Nah, jadi ya penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah ini jelas buat kita bahwa kita tidak hanya sekedar ya mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, tetapi kita wajib, kita mesti memahami apa makna dari Muhammadur Rasulullah. Karena berapa banyak ya umat Islam, berapa banyak kaum muslimin, mereka mengucapkan makna Muhammad Rasulullah, tetapi mereka tidak menjalankan, mereka tidak mengamalkan, mereka tidak mengaplikasikan apa yang mereka ucapkan dalam kegiatan atau amalan sehari-hari mereka tentang makna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena mereka memang belum paham, karena mereka belum mengerti, karena mereka memang masih jahil, masih bodoh tentang makna dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus diingat bahwa kita sebagai seorang Muslim ya mempunyai iktikad, kita mempunyai suatu keyakinan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus ya kepada seluruh umat manusia, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Ya, bahwa beliau itu adalah merupakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi segenap alam, atau beliau diutus sebagai kafatan linnas, jadi seluruh bagi umat manusia. Ya, bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan hanya suku kabilah Quraisy saja, tapi nanti adalah semua manusia. Dan bahkan bukan hanya manusia, tetapi golongan jin pun berkewajiban untuk mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, begitu juga Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari Jabir bin Abdullah, faqala, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ma bainas samai ilal ardi ahadun illa ya'lamu anni Rasulullah illa asil jin wal insi. Jadi beliau mengatakan, ma bainas samai ilal ardi, ya tidaklah seseorang yang ada di antara langit dan bumi illa melainkan ya'lamu, dia pasti mengetahui, anni bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah. Ya, jadi semua makhluk Allah dari golongan jin dan manusia, dari langit sampai ke bumi ini tahu bahwa Muhammad SAW itu adalah merupakan utusan Allah, illa kecuali asil jin wal ins, kecuali orang-orang yang durhaka, kecuali pendurhaka dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi orang-orang dari golongan jin, orang-orang dari golongan manusia yang durhaka, yang mereka berbuat maksiat, mereka itu tidak meyakini, mereka itu tidak mengiktikadkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Dzar berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Ad-Darimi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah pernah berkata, Rasulullah pernah bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun
qabli buistu ilal ahmar wal aswad. Jadi Rasul mengatakan, waktu itu aku telah diberikan khamsan, 5 hal, 5 perkara. Lam yu'tahunna, yang tidak diberikan kelima perkara ini, ya ahadun, kepada seseorang pun qabli, sebelumku. Jadi ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi, kecuali hanya kepada Nabi. Apa itu? Nah, salah satunya adalah buistu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus ya kepada golongan merah dan golongan hitam. Ya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan dalam kitab Fathul Bari-nya, apa itu golongan merah? Golongan merah itu maksudnya adalah manusia, dan kemudian golongan hitam itu adalah jin. Jadi aku diutus kepada golongan manusia dan golongan jin. Jadi yang wajib beriman, yang wajib nanti membenarkan, yang wajib nanti mencintai, yang wajib mentaati, yang wajib mengerjakan perintah, yang wajib dan seterusnya, sebagaimana tentang pemahaman makna Muhammad Rasulullah, itu bukan hanya golongan manusia, tetapi golongan jin pun mempunyai kewajiban yang sama kepada kita. Nah, kalau seandainya golongan jin itu ada yang durhaka, mereka tidak mau beriman kepada Rasul, mereka tidak mau mencintai Rasul, mereka tidak mau patuh kepada Rasul, tidak membenarkan apapun yang dikatakan Rasul dan seterusnya, maka mereka pasti masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dari umat manusia juga seperti itu. Ya, jadi kita dengan golongan jin, mereka mempunyai kewajiban yang sama dengan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengecualian. Nah, banyak kita lihat di dalam ayat Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Al-Jin, dan beberapa ayat lagi yang lain yang menjelaskan kewajiban golongan jin untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita beriman juga kepada Rasulullah, ya kita diperintahkan untuk patuh taat kepada Rasul, maka golongan jin pun demikian. Itulah keistimewaan, yaitu Rasulullah tidak hanya diutus kepada umat manusia secara menyeluruh, tapi juga kepada golongan jin yang tidak ada pada nabi-nabi ya sebelum beliau. Ya, maka kita sebagai umat manusia, walaupun kita bukan orang Arab, kita orang A'jam, ya orang A'jami, orang asing, orang non-Arab maksudnya, ya tapi kita sebagai seorang muslim yang memang ya kita juga ya, terkena kewajiban dakwah Rasul, ya kita wajib beriman kepada Rasul, wajib menerima dakwah Rasul, maka kita juga berkewajiban memahami, ya mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah dan memahami maksud atau arti dari kalimat Muhammad Rasulullah tersebut, ya tanpa kecuali. Ya, maka dipahamilah. Jadi tidak ada pengecualian dari dua ya jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Mereka berkewajiban beriman kepada Allah, ya juga beriman kepada Rasul. Wajib juga beriman kepada yang memang diwajibkan ia bagi makhluk, yaitu jin dan manusia, yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir. Maka sebagaimana kita umat manusia mempunyai kewajiban beriman, maka jin juga demikian. Sebagaimana kita juga memahami apa itu rukun Islam, maka jin juga demikian. Mereka juga berkewajiban sama, dan begitu seterusnya. Ya, tidak ada pengecualian. Jadi untuk penjelasan tentang ya kewajiban dari golongan jin dan manusia dalam mempraktekkan, dalam mengamalkan makna Muhammad Rasulullah ini, ya dalam pembahasan barangkali kita akan jelaskan sedikit demi sedikit, ya akan dijelaskan setahap demi setahap, ya agar kita sebagai kaum muslimin memahami ya dengan baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan pengetahuan yang baik untuk kita dalam ya mencerna, memahami makna Muhammad Rasulullah. Ya, tidak hanya sekedar kita mengucapkan Muhammad Rasulullah saja, yang mungkin nanti kita akan awali ya dari beriman bahwasanya beliau itu utusan dari sisi Allah. Jadi kita mengimani beliau ada utusan Allah,
kemudian kita ya mencintai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan ya oleh Allah dan juga oleh beliau sendiri di dalam hadis-hadisnya. Kemudian kita membenarkan apapun yang beliau kabarkan, apapun yang beliau infokan, lalu kita mentaati apapun yang beliau perintahkan. Lalu kita juga akan bahas, kita berkewajiban meninggalkan apapun yang beliau larang dan beliau tegur, serta nanti terakhir kita akan bahas ya tentang kita beribadah kepada Allah ini ya harus sesuai dengan apa yang beliau syariatkan insyaallah. Ya sebagaimana akan datang pelajaran sedikit demi sedikit insyaallah agar kita bisa memahami dengan baik. Nah sekarang sedikit kita akan jelaskan penjelasan beberapa ulama yang menerangkan makna Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ini bukan hanya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah saja dalam kitabnya Minhaj Al-Firqah Najiyah. Bahkan ulama-ulama sebelumnya pun telah menjelaskan apa itu makna dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Iqtida As-Siratul Mustaqim. Beliau mengatakan di dalam bukunya tersebut, wa syahadatu bi anna Muhammadan Rasulullah tatadammanu tasdiqahu fi kulli ma akhbara wa ta'atu fi kulli ma amara fama asbatahu wajaba isbatuhu wa manafahu wajaba nafyuhu. Jadi beliau mengatakan dan syahadat bahwasanya Muhammad itu utusan Allah meliputi tatadammanu meliputi tasdiqahu yaitu membenarkan beliau fi kulli ma akhbara terhadap apapun yang beliau kabarkan. Jadi kata Syekhul Islam ya rahimahullah, jadi syahadat Muhammad Rasulullah itu meliputi pertama adalah membenarkan pada setiap apa yang beliau kabarkan, wa ta'atuhu fi kulli ma amara dan mentaati mematuhi pada setiap apa yang beliau perintahkan, fama asbatahu ya maka apa-apa yang ia tetapkan ya apa-apa yang beliau tetapkan maka wajib isbatuhu maka wajib bagi kita untuk juga menetapkannya, wa manafahu wajaba nafyahu dan apa-apa yang beliau nafikan apa-apa yang beliau tiadakan maka kita juga wajib untuk menafikannya. Nah, jadi ikuti aja apa yang dikatakan Rasul. Jadi kalau Rasul itu mengabarkan kepada kita sesuatu udah ikut aja, kita benarkan apa yang dikatakan Rasul memang benar tanpa keraguan. Ketika Rasul menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasul menceritakan di surga itu ada sebuah pohon yang naungan itu kalau kita berjalan selama 100 tahun itu nggak akan putus. Ketika Rasul menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita, kita benarkan. Ya. Begitupun kita wajib mentaati ya apapun yang beliau perintahkan. Jadi kalau Rasul memerintahkan kepada kita suatu amalan, kerjakan tanpa bantahan, tanpa sanggahan, tanpa keraguan. Ya, kemudian kita wajib mengisbatkan ketetapan Rasul ya karena memang beliau telah mengisbatkannya. Ya, jadi apapun yang ditetapkan oleh Rasul kita juga wajib menetapkannya. Kebalikannya, kalau beliau menafikan, beliau meniadakan sesuatu, maka kita juga wajib menafikannya. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Syekh ya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Begitu juga bisa dilihat dalam ya serupa itu dengan apa di dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, beliau juga mengatakan demikian. Nah, kemudian di dalam kitabnya yaitu dalam kitabnya kitab Ushulus Salasah ya atau juga ada beberapa kitab yang lain, Syekh Muhammad At-Tamimi juga menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu adalah mentaati apa-apa yang beliau perintahkan, membenarkan apapun yang beliau kabarkan, menjauhi apa-apa yang beliau larang dan yang beliau tegur, dan kemudian tidak diperkenankan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala melainkan semua dengan apa-apa yang ia telah syariatkan. Nah, bersama dengan yang dikatakan oleh yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu.
Ya, jadi kita ya seperti itulah memahami makna Muhammad Rasulullah supaya kita bisa menerapkan, mengaplikasikan pemahaman tentang makna Muhammad Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Makanya aneh kalau ada orang mengucapkan dengan keras, ya dengan tegas, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasul perintahkan kepada dia melakukan sesuatu, dia tidak mau mengamalkannya. Ketika Rasul larang dia dari mengerjakan sesuatu, dia tidak mau meninggalkannya. Bahkan ketika Rasul mengabarkan tentang beberapa informasi tentang masalah kubur, tentang masalah surga dan neraka dan yang lain-lainnya, dia mendustakan, dia tidak percaya, dia meragukannya. Bahkan dalam beribadah kepada Allah, dia tidak mau diatur oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh, dia mengatakan dengan tegas, dia mengatakan dengan keras, Muhammadur Rasulullah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tetapi apa yang diucapkan itu bertentangan dengan praktek, ya, dengan amalan dia sehari-hari. Ya karena dia tidak paham. Ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah sudah menjelaskan itulah makna dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya perkataan-perkataan itu saja, ya, bahkan Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan atau menerangkan makna Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitabnya Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah. Beliau mengatakan makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah kama qala Syekh ya Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jadi makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah ta'atuhu fima amara, yaitu mentaati Rasul, mentaati Nabi ya terhadap apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima ahwara, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinabu ma anhu naha wa jazara, dan menjauhkan apa-apa yang beliau larang dan beliau tegur, wa alla ya'budallah illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah illa kecuali bima syara'a, kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan makna Muhammad Rasulullah ya semakna atau dia mengutip perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu ya mentaati apapun yang beliau perintahkan, membenarkan apapun yang beliau kabarkan, dan menjauhi apapun yang beliau larang dan beliau tegur, serta tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Begitu juga atau demikian juga Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah berkata dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, yaitu sarah kitab Tauhid, ya di dalam kitabnya tersebut dia mengatakan wa dzalika yatadammanu tasdiqahu fi ma akhbara wa ta'atuhu fi ma amara wal intibahu amma anhu jazara fala yakunu kamilu syahada lahu birisalah man taraka amrahu wa ata'a ghairahu wartakaba nahyahu. Jadi kata Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah, yang demikian itu mengandung membenarkan. Jadi kalimat Muhammad Rasulullah itu mengandung membenarkan beliau, membenarkannya pada apa-apa yang beliau kabarkan. Ya tasdiqahu fima ahbara. Kemudian wa ta'atuhu fima amara, mentaati beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan, wantibahu, ya, dan kemudian berhati-hati dari apa-apa yang beliau tegur. Ya, hampir mirip ya. Jadi mentaati, ya, membenarkan apa yang dikabarkan Nabi, mentaati apa yang beliau perintahkan, kemudian menjauhi, meninggalkan, berhati-hati dari apa yang beliau tegur. Fala yakunu kamilu syahadalahu birisalah, ya, maka tidaklah sempurna ya persaksian bahwa beliau itu adalah utusan Allah, atau tidak sempurna makna ucapan kalimat Muhammad Rasulullah. Man, orang yang taraka amrahu, orang yang meninggalkan perintahnya, wa ata'a ghairahu, dan orang yang patuh kepada selain beliau,
wartakaba nahyahu, dan orang yang mengerjakan larangan beliau. Nah, jadi kalau andai kata kita ini misalnya mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, tapi ternyata kita masih meninggalkan perintah beliau, kita masih mentaati orang-orang selain beliau, apakah guru kita, kiai kita, habib kita, ustadz kita, ya pada bertentangan dengan apa yang Rasul perintahkan misalnya, atau bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul, kemudian kita juga mengerjakan larangan-larangan yang telah dilarang oleh beliau, berarti ya syahadat kita tentang kerasulan Nabi Muhammad atau ucapan kita Muhammad Rasulullah SAW itu tidak sempurna. Ya, jadi jangan kita sia-siakan, jangan kita rusak, jangan kita hancurkan kesempurnaan syahadat Muhammad Rasulullah, ya gara-gara kita tidak patuh kepada apa yang beliau perintahkan, gara-gara kita meragukan apapun yang beliau kabarkan, kita lebih patuh kepada selain Rasul, dan bahkan kita masih mengerjakan apapun yang telah dilarang ya oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Jadi pahamilah apa yang dikatakan oleh para ulama salafus soleh. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, menerangkan makna syahadat Muhammad Rasulullah di dalam kitabnya, yaitu Majmu' Fatawa Al-Aqidah, ya jilid 1 dan juga jilid 6. Beliau mengatakan dalam kitabnya, muqtada hadhihi syahadah an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara wa an tamtasila amrahu fi ma amara wa an tajtaniba ma anhu naha wa jazara wa alla na'budallaha illa bima syara'a. Jadi kata beliau, ketetapan dari kalimat syahadat ini, yaitu kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, adalah engkau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau kabarkan. Wa antam tasila amrahu fima amara, dan engkau mengerjakan perintahnya pada apa yang beliau perintahkan, dan engkau menjauhi apa yang dilarang dan beliau tegur, dan kamu tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, jadi ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan seperti itu. Jadi ketetapan, keputusan dari mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah itu adalah, yaitu membenarkan Rasulullah apapun yang beliau kabarkan, mengerjakan perintahnya apapun yang beliau perintahkan, kemudian menjauhi ya apapun yang beliau larang dan tegur, dan yang terakhir adalah, dan bahwa kamu tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau telah syariatkan, kecuali dengan apa yang beliau telah atur dalam yaitu dalil-dalil. Ya, mudah-mudahan dipahami. Begitu juga dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ya syarah kitab Tauhid, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan, menerangkan, ya, fa inna syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sesungguhnya syahadat Muhammad itu hamba Allah dan utusannya, tak tadi menetapkan, memutuskan, yaitu al-iman bihi, wajib beriman kepadanya, wa tasdiqahu fima akhbara, membenarkan apapun yang beliau kabarkan, wa ta'atahu fima amara, dan mentaati apapun yang beliau perintahkan, wa intiha amma anhu jazara, kemudian menghentikan apapun yang beliau telah tegur, wa ayyu azim amrahu wa nahyu, dan wajib kita ini mengagungkan perintah dan larangannya, wala yuqaddimu alaihi qaula ahadin kainan man kan, ya, dan tidak boleh kita mendahulukan ucapan seseorang pun, siapapun dia, kapanpun, dimanapun, ya, tidak boleh kita mendahulukan ucapan siapapun, ya, di atas perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. Wal waqi, tetapi yang terjadi al-yawma pada hari ini, wa qablahu, dan sebelumnya, khilafa dalik, ya, ternyata menyelisih yang demikian. Masih banyak orang-orang, ya, bahkan kaum muslimin, ya, mereka itu ya kurang sempurna imannya kepada Rasulullah. Mereka belum sempurna membenarkan apapun yang beliau kabarkan, belum patuh kepada apapun yang beliau perintahkan, belum meninggalkan apapun yang beliau larang, dan bahkan mereka lebih mengagungkan, ya, lebih menghormati ucapan seseorang daripada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita jumpai.
Ya, maka apa yang dikhawatirkan memang terjadi sekarang ini, berapa banyak di antara ya umat manusia bahkan kaum muslimin yang seperti itu. Maka itu tidak boleh terjadi bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian juga bisa dijumpai di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Ya, di dalam kitab Fathul Majid ini, ya penyusun ya kitab tersebut juga menjelaskan apa itu makna Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan fa inna syahadata anna Muhammad Rasulullah, ya maka sesungguhnya syahadat ya bahwa Muhammad itu utusan Allah, taqtadil iman bihi, yaitu menetapkan keimanan kepada beliau, wa tasdiqahu fi ma ahwara, membenarkan apapun yang beliau kabarkan, wa ta'atahu fi ma amara, kemudian mentaati apapun yang beliau perintahkan, wa intiha amma anhu naha wa jazara, menghentikan apapun yang beliau larang dan beliau tegur, ya kemudian wa ayu azim amrahu wa nahyahu, dan mengagungkan memuliakan perintah dan larangan beliau, wala yuqaddima alaihi qaula ahadin kainan mankan, ya dan juga tidak boleh mendahulukan ucapan seseorang pun siapapun dia, sama seperti apa yang dijelaskan ya sebelumnya. Itulah ya penjelasan, keterangan, syarah ya tentang makna Muhammad Rasulullah yang hampir mirip penjelasannya. Jadi kita bisa pahami bahwa dalam mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, ya kita hendaklah pertama beriman ya bahwa beliau memang adalah utusan Allah. Kemudian hendaklah tumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau dengan cinta yang sempurna. Kemudian taatlah terhadap perintah-perintahnya. Kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian juga membenarkan semua yang telah dikatakan olehnya. Dan yang terakhir adalah tidak boleh beribadah kepada Allah Jalla wa'ala kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Nah, itulah cara kita memahami. Dan ya, sebagai seorang muslim, dan kita juga berkewajiban ya sebagai muslim untuk memberitahu ya atau mengajarkan kepada keluarga kita masing-masing tentang makna Muhammad Rasulullah, karena itu tidak hanya cukup diucapkan saja, tetapi dipahami supaya pada prakteknya iya pada amal kita ya itu bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya mudah-mudahan ya bisa dipahami ya penjelasan awal dari pembahasan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan makna Muhammad Rasulullah ini pada kajian-kajian berikutnya insyaallah. Ya, dan diakhiri ditutup dengan walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم